Selamat siang Pak, salam Fransiskus. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai aku memiliki suara hati dan kebebasan. Pengertian dari suara hati. Suara hati merupakan daya atau kemampuan khusus seseorang dalam membedakan perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Suara hati membawa seseorang menyadari akan kewajiban dan tanggung jawab dirinya, baik sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, maupun makhluk Tuhan. Dalam kitab Kejadian, manusia disebut sebagai citra Allah yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26. Kodrat manusia sebagai citra Allah menegaskan bahwa manusia dianugerahi berbagai keistimewaan dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Salah satunya adalah bahwa manusia memiliki kehendak dan kebebasan yang disebut sebagai otonomi manusia. Tanggung jawab atas kebebasan pribadi manusia, otonomi tersebut dihayati melalui keputusan hati nurani atau suara hati. Jika kebebasan hayati sebagai tanggung jawab, maka manusia memiliki kesadaran moral. Hati nurani dapat diartikan secara luas dan secara sempit sebagai berikut. Yang pertama, hati nurani secara luas dapat diartikan sebagai keinsafan akan adanya kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia. Yang kedua, hati nurani secara sempit merupakan penerapan kesadaran moral dalam suatu situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atas baik buruknya. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur, walaupun dapat keliru. Cara kerja suara hati. Sebelum bertindak, ia akan berfungsi sebagai petunjuk yang mengingatkan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Sesungguhnya kesadaran moral semacam ini sudah ada dimiliki setiap orang dewasa. Pada saat-saat menjelang bertindak, ia bertindak sebagai hakim yang menyuruh kita melakukan yang baik dan melarang atau menghindari yang jahat. Selama perbuatan itu belum selesai, suara hati akan bekerja terus antara menyuruh melakukan yang baik dan melarang melakukan yang jahat. Sesudah tindakan selesai dilakukan, ia berfungsi memberikan vonis yang akan menyatakan apakah perbuatan kita tepat atau tidak tepat. Bila perbuatan kita benar, maka ia akan memberikan pujian, sehingga kita merasakan ketenangan. Tetapi, bila yang kita lakukan itu jahat dan salah, ia akan memberikan hukuman, yang akan membuat kita merasa bersalah, tidak tenang, merasa dikejar-kejar kesalahan, dan sebagainya. Pembinaan hati nurani. Suara hati dapat dibina dengan cara 1. Mengikuti suara hati dalam segala hal. Seseorang yang selalu berbuat sesuai dengan hati nurani akan semakin terang dan berwibawa. Seseorang yang selalu mengikuti dorongan suara hati, keyakinan akan menjadi sehat dan kuat dipercayai orang lain karena memiliki hati yang murni dan mesra dengan Allah. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan memandang Allah. Matius 5 ayat 8. Yang kedua, mencari keterangan pada sumber yang baik. Dengan membaca kitab suci, dokumen-dokumen gereja, dan buku-buku lain yang bermutu. Dengan bertanya kepada orang yang punya pengetahuan atau pengalaman dan dapat dipercaya. Ikut dalam kegiatan rohani, misalnya rekoleksi, retreat, dan sebagainya. Koreksi diri atau introspeksi. Koreksi atas diri sendiri sangat penting untuk dapat selalu mengarahkan hidup kita. Yang ketiga, menjaga kemurnian hati. Menjaga kemurnian hati terwujud dengan melepaskan emosi dan nafsu, serta tanpa pamrih yang nampak dalam 3 hal. Maksud yang lurus. Ia konsisten dengan apa yang direncanakan tanpa dibelokkan ke kiri atau ke kanan. Yang kedua, pengaturan emosi. Ia tidak menentukan keputusan secara emosional. Pemurnian yang ketiga, pemurnian hati. Tidak ada kepentingan pribadi atau maksud-maksud tertentu di balik keputusan yang diambil. Hal ini dapat dilatih dengan penelitian batin, seperti merefleksikan rangkaian kata dan tindakan sepanjang hari itu. Berdoa sebelum melakukan aktivitas dan lain-lain. Penyebab tumpulnya suara hati. Penyebab tumpulnya suara hati antara lain 1. Orang yang bersangkutan tidak biasa menghiraukan hati nuraninya. 2.
orang yang selalu bersifat ragu-ragu atau bingung. 3. Pandangan masyarakat yang keliru, misalnya riba dianggap biasa. 4. Pengaruh pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan lainnya. 5. Pengaruh propaganda, mass media, dan arus massa. Lalu juga ada peran suara hati. Dalam suatu tindakan, suara hati selalu berperan memberikan pertimbangan. Biasanya jika sesuatu hal itu dianggap baik, maka suara hati cenderung untuk meminta kita melakukannya. Tetapi jika sebaliknya, suara hati cenderung akan melarang. Suara hati selalu bersifat memberikan peneguhan atau evaluasi. Suara hati selalu bersifat objektif dan normatif. Artinya suara hati merupakan cerminan dari hal yang menjadi pertimbangan umum di lingkungan masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang aku memiliki suara hati dan kebebasan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Fransiskus Pace Bene, Tuhan Yesus memberkati.